Kembali tertangkapnya aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan KPK pekan ini menambah daftar panjang praktik suap di lembaga peradilan. Karena itu sejumlah kalangan menuntut pemenahan yang diarahkan untuk membentuk sistem yang kuat dalam mencegah atau meminimalkan permainan di lembaga penegak hukum. Mungkinkah pemenahan ini diwujudkan? Lalu langkah pemenahan apa saja yang harus dilakukan agar hal ini tidak hanya kemudian berhenti menjadi pembahasan sekilas-sekilas ketika ada kasus kembali terungkap, menjadi hanya slogan perbaikan reformasi peradilan dan lain sebagainya. Kami akan coba mengulasnya secara lebih mendalam hari ini dengan Koordinator Monitoring Indonesia Corruption Watch atau ICW, Emerson Yunto. Selamat malam, Bung Emerson. Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bang Asep. Terima kasih sudah hadir. Kemudian saya sapa dari Yogyakarta, Guru Besar Hukum UII, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat malam. Selamat malam Indra, Mas Asep, sama Mas Eson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya malam ini ingin mengulas lebih dalam karena sudah terjadi berulang kali. Sebelumnya pun sudah diulas juga. Mungkin Bung Emerson juga sudah sering ngomong, Pak Mahfud juga sering ngomong, Kang Asep juga sering ngomong. Tapi yang ingin jadi saya penasaran sebelum lebih jauh ya, saya kok mengamati banyak sekali panitera ditangkap tangan. Mungkin Kang Asep sebagai mantan hakim bisa menjelaskan peranan panitera ini seberapa penting sih kok mereka bisa sampai ikut-ikutan terima suap ini? Gini, kalau peranan panitera sebenarnya sekretaris, nama pada sekretaris lah mencatat jalannya sidang sebenarnya, cuman istilah itu dipergunakan. Cuman 1001 macam modus itu terjadi. Nah, tapi setidaknya dalam kasus ini bisa dia spekulasi, ya, cari apa untung, siapa tahu gitu kan, atau juga ada bagian dari jaringan itu. Setidaknya itu dua minimal. Nah, sekarang kan yang pertanyaan saya bagi saya dalam kasus itu kan udah diputus sehari. Besoknya kok terima, kalau saya dari pihak katakanlah bermain mafia kan, ngapain dibayar 150? Berarti ada sesuatu, itulah pertanyaan harus dibuka oleh KPK gitu kan. Tapi yang menarik bagi saya dikatakan, kenapa ini berulang-ulang panitera? Persoalannya sederhana kok bagi saya. Karena mereka paradigmanya tidak mau pernah berubah. Jadi ketika ada kemarin Jakarta pesawat tertangkap, Bengkulu dan semuanya, kan harusnya ada rasa takut. Tapi pikiran mereka selama ini satu, ya. Itu nggak bermain cantik, itu nggak hati-hati, lagi sial. Selama mereka tidak pernah mau berubah, atau bahasa kiainya nanti Kiai Mahfud lebih tahu kan, tidak pernah mau tobat, selama itu akan berulang. Esok lusa mungkin giliran, kalau udah pusat, utara, barat, selatan. Jadi selalu pikirannya itu yang terjadi. Nah, kalau selama ini tidak pernah terjadi, karena apa? Karena selalu dikatakan, panitera-panitera yang terjadi di Jakarta ini, satu, lebih kaya daripada para hakimnya. Kedua, mereka tidak pernah berputar. Ini yang namanya Rohadi ini, dulu panitera Jakarta Utara, pindah ke Bekasi, balik lagi ke Utara. Ya, kan harusnya ketika sama seperti di Mahkamah Agung, dari mulai pesuruh, dari mulai calon, dan ke karyawan, harusnya kan diputar semua, mutasinya ya ke Sabang lah, ke Merauke lah, ke Kalimantan. Tapi yang Jakarta ini berputar, sehingga sindikatnya itu mafia sudah paling apa. Jadi oknum-oknum pengacara para pemain udah tahu pemain. Jadi hakimnya kan bukannya kan dari kampung tuh, ditipuin, dibodohin gitu. Nah, tadi yang spekulasi 7 jadi 3, mungkin juga, ya mungkin juga dia majelisnya bersih, cuman dia bermain. Ya sebenarnya coba bayangin. Bisa tidak kemudian paniteranya yang bermain sebagai otak mafianya? Katakan bisa. Seperti itu. Namanya panitera. Hakimnya Mas Indah saya katakan, panitera itu singkatan, panitipan tidak ketara. Nah, itu singkatan panitera ya. Kenapa? Panitera udah lama di situ. Jadi bisa pesen. Ya, istilah paket hemat. Tapi putusan vonis dan lain sebagainya ada di tangan hakim. Ya betul, tangan hakim. Tapi kan sekarang juga kalau misalkan paniteranya bisa menguasai, ya namanya hakim ya oknum ya. Saya percaya masih banyak ribuan hakim yang bersih. Sekarang tapi bukti juga kan. Coba kita lihat kasus Bandung, kita lihat kasus Bengkulu, kita lihat kasus Medan. Itu kan apa? Paketnya sama, hakim sama paniteranya. Nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama. Nah itu yang saya ingin coba detail. Mungkin orang yang berkutat di bidang hukum ini tentu paham gitu kan. Orang yang awam melihat ini kok biasanya suapnya langsung ke hakim mendapat ini gitu kan. Gini, polanya Mas Indra. Perannya panitera ini seberapa penting sih sebenarnya? Gini. Sekali lagi, itu yang sering saya paling senang dulu kalau ngerjain panitera gitu kan. Gini, perannya sebagaimana? Sekali lagi, 1001 macam. Misalkan gini, nah ada hakim yang bersih, ya nggak mau terima beres, mulai panitera yang ngatur semuanya. Ya. Kepanjangan tangan saja. Kepanjangan tangan, itu ada juga salah satunya. Ada juga, nanti panitera minta tolong sama hakimnya. Ada juga yang masing-masing bergerak. Hakimnya jadi dua-duanya dapat suap mungkin semuanya. Sendiri-sendiri. Ini cewek lebih tahu daripada saya gitu mah. Itu semua polanya sangat banyak. Nah, sekali lagi. Nah, sekarang tapi sekali lagi kembali di hakimnya. Kalau hakimnya benar, hakimnya sekali lagi tidak pernah mau bermain, nggak akan kenal siapapun. Nah, itu artinya panitera mau bermain semacam apapun, mau mafia kayak gimana pun, kalau hakimnya tidak tergoda tidak bisa kan sebenarnya. Kan orang-orang di kuliah hukum suka diajarkan hakim itu benteng terakhir. Ya kalau semua polisi jebol, jaksa jebol, kalau ini nggak jebol walaupun bolongnya kecil, tertutup. Nah sekarang jadi masalah apa?
Karena ini semua itu bermain bagian dari situ. Panitera kan nyata tahu bocoran, tahu musyawarah, arti bisik-bisik, kayaknya terbukti, kayaknya enggak. Di belakang bisa spekulasi atau juga tahu, tolong deh diaturin. Itu yang terjadi sampai coba deh pasangan yang terakhir ini kan hakim dan panitera. Nah ini panitera kemarin, ini bukan paniteranya. Ya, loh, kan pertanyaan saya, bukan paniteranya, udah diputus, kenapa ada ketemu? Udah ketemu kan udah selesai tahu 3 tahun. Kenapa 350? Apakah ini uang muka atau uang penutup atau uang tengah-tengah tidak tahu. KPK yang tahu. Tapi saya berharap lah karena kebetulan saya kenal ya baik si Iva Supadewi ketua majelis maupun PPD itu si Doli itu bekas PP saya di pusat dulu. Saya pikir masalah mereka masih melakukan dengan kejadian begini. Tapi tadi kembali kalau paradigmanya nggak pernah berubah, nggak pernah mau tobat, saya pikir esok lusa akan berulang kok. Nah, ini saya ke Bung Emerson. Bung Emerson, kalau orang biasanya secara awam itu melihat gitu, kalau misalnya ada suap ke hakimnya misalnya atau ke jaksa misalnya, ke polisi begitu, pelaku-pelaku penegak hukumnya langsung. Ini kok kalau boleh saya kumpulkan ya datanya secara lebih sederhana ya. Penangkapan Panitera PN Jakut yang terbaru. Kemudian sebelumnya penangkapan Panitera PN Jakpus. Kemudian ada penangkapan Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA ya. Artinya ini mereka kan pegawai birokrasinya. Kemudian pencekalan terhadap sekretaris. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang dan kemudian penangkapan Hakim Tipikor. Ini kan terkait hakimnya. Nah, apa yang fenomena apa? Ini kok birokrasinya begitu lincah bermain-main juga? Apalagi nanti orang berpikir kalau birokrasinya aja begitu lincah bisa bermain jadi mafia, apalagi yang penegak hukumnya seperti hakim dan lain sebagainya. Nah tadi dikatakan Pak Asep gitu, panitera itu adalah sekretaris gitu ya, urusan administrasi segala macam, mulai dari putusan, kemudian salinan putusan, kemudian beberapa hal yang itu tidak berkaitan dengan misalnya soal proses persidangan. Nah di beberapa kasus yang kita temukan atau laporan yang kita terima adalah panitera itu seringkali dianggap sebagai gurunya hakim. Dia karena dia begitu paham soal kondisi di lokal misalnya di Jakarta Utara ya. Siapa pengacara yang sering lebih senior gitu ya. Jadi justru dia ngajarin tuh hakim-hakim baru yang betul yang datangnya dari luar kota, yang tidak paham soal konteks lokal, konteks di pengadilan itu, justru diajar-ajarin. Bahkan ada yang beberapa memang ya tadi dia gambling, cari peruntungan. Hakimnya mungkin tidak main tapi dia main. Kalau bicara soal vonis hukuman, tren yang terjadi adalah tuntutannya berapa, hukumannya kalau tidak setengah 2/3. Jadi sebenarnya disuap nggak disuap, hukumannya memang segitu gitu. Apalagi hakim, kalau yang saya pahami, nanti dikoreksi Pak Asep, dia itu punya kayak semacam rumusan tuh. Kasus pencurian itu kalau ringan itu range-nya sekian sampai sekian. Jadi mau dihukum seberapa tuntutannya setinggi apapun. Ada yang seperti itu ya? Benar-benar ada ya? Memang ya hukumannya nggak akan lebih dari misalnya setengah atau misalnya 3 tahun, 2 tahun seperti itu. Nah, ini yang terjadi juga sama seperti di Mahkamah Agung gitu ya. Dari riset yang pernah kita lakukan, bahkan pegawai yang cuma dorong-dorong berkas itu seringkali jadi pemain juga di aktor mafia hukum di Mahkamah Agung. Ini memang pengamatan dari ICW sendiri melihat betul. Paling tidak memang begini, mungkin panitera dia sudah dapat bocoran lebih awal hukumannya apa, tapi memang belum dibacakan di muka persidangan. Nah ini yang sering dimainkan oleh panitera ini, menghubungi para pihak kalau mau menang, hakimnya minta, padahal bisa iya bisa tidak. Nah ini yang terjadi. Baik, saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau begitu, kalau memang trennya kemudian ini mengerikan, kenapa kita angkat kata-kata titik nadir? Sempat kita tadi di redaksi berdebat, apakah ia titik nadir? Karena sebenarnya kan masih banyak hakim yang penuh dengan integritas. Tetapi kami mencapai kata sepakat saat itu, Pak, karena ketika yang terlibat adalah pegawai-pegawai birokrasinya, ini berarti sangat mengerikan. Bukan berapa jumlah hakim yang terlibat, tapi pegawai-pegawai birokrasi pun bisa bermain. Bagaimana Pak Mahfud melihat fenomena pegawai birokrasi di peradilan ini ternyata menjadi juga otak mafia peradilan? Iya, betul. Jadi semua modus tadi udah diceritakan oleh Mas Asep dan Mas Eson ya. Bisa hakim main dengan panitera, bisa panitera main sendiri, bisa hakim main sendiri, kemudian bisa juga panitera itu untung-untungan. Untung-untungan dalam arti begini, kalau kasus tertentu itu biasanya sudah bisa diperkirakan kira-kira arah keputusannya seperti itu, lalu dia jual itu. Atau untung-untungan itu juga bisa menduga-duga dari komposisi hakim. Apalagi kadangkala yang yang mengajukan konsep komposisi itu meskipun pada akhirnya tetap oleh ketua pengadilan yang memberi data-data tentang siapa hakim yang punya perkara berapa, siapa yang masih sempat nangin itu dan sebagainya, itu panitera. Ada lagi yang disinyalir kuat, misalnya orang luar pengacara bersama pengadilan itu mengatur hakim siapa.
yang nanti akan menangani kasus siapa. Jadi ini memang sudah sangat mengerikan sehingga sekarang ini betul kata Mas Asep tadi, nampaknya mafia di peradilan ini pelakunya itu kalau tertangkap itu merasa karena apes saja gitu. Wah, ini apes, ini kena, itu mainnya kurang cantik dan sebagainya. Karena melakukan hal yang seperti itu sudah biasa. Iya, sudah biasa. Ada lagi yang sering terjadi, dia seperti dikatakan Mas Eson tadi, misalnya panitera itu sudah tahu bahwa putusannya sekian, tetapi mau dibacakan masih 2 minggu lagi. Itu sudah bisa dijual. Bisa dijual melalui SMS bahwa ini oke, ini no dan sebagainya, lalu dijual di luar dan sebagainya. Nah itu yang sekarang sedang terjadi dan ini memang sungguh sangat mengerikan kalau peradilan seperti itu. Kalau negara hukumnya sudah seperti itu, saya kira ya kalau mau agak keras ya tinggal nunggu kehancuran kan kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan harapan oleh masyarakat. Nah, agar tidak menuju kehancuran itu kita mencoba mengulas di sini. Saya ingin mengambil sedikit dari pernyataan Pak Mahfud tadi bahwa putusan yang belum diketahui kemudian bisa dijual. Nah, artinya ketika dijual tentu di situ ada sisi pembeli. Di sini adalah masyarakat misalnya, masyarakat yang sedang berproses di peradilan. Ya. Nah, bagaimana mereka agar bisa terhindar dengan hal-hal seperti ini, mereka tidak teriming-iming oleh oknum-oknum panitera dan lain sebagainya, pegawai birokrasi yang kemudian menjual-jual vonis yang sudah diketahui terlebih dahulu. Itu bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat ini, Prof. Mahfud? Agak susah ya menumbuhkan kesadaran pada orang yang berperkara karena orang berperkara itu dalam posisi selalu ingin selamat. Jadi kadangkala berapapun dia atau melalui siapapun asal bisa, iya asal bisa dia mau bayar gitu. Oleh sebab itu saya kira institusinya yang harus kuat. Beberapa langkah tadi yang sudah disebut oleh Pak Asep itu saya kira bagus. Misalnya, bagaimana kalau panitera-panitera itu diputar secara rutin gitu ya. Jangan orang bekerja atau ngendon di satu tempat begitu lama sehingga dia lalu menguasai pola-pola untuk berkolusi gitu. Diputar aja 2 tahun sekali misalnya, jangan berada di satu tempat. Lalu yang kedua saya kira ini untuk penataan yang lebih jauh. Itu supaya pengawasan hakim itu dikembalikan lagi kepada Komisi Yudisial agar dia mengawasi secara sungguh-sungguh, misalnya diberi kewenangan menyadap seperti KPK gitu kepada para hakim ini gitu, tetapi tentu dengan prosedur-prosedur yang ketat gitu. Jangan sampai merasa itu teror bagi hakim, melanggar kebebasan hakim, tapi itu tetap diperlukan gitu. Bagaimana KY ini bisa mengawasi hakim-hakim itu, juga dia yang mengatur mutasinya. Di banyak negara KY inilah yang menentukan mutasi hakim, menentukan kalau di promosi, sini, kalau di Indonesia, kemudian memberikan reward terhadap hakim. Itu Komisi Yudisial. Nah, lalu yang ketiga, yang agak lebih jauh lagi, misalnya kalau saya agak ekstrim dulu pada tahun 2006 itu kantornya Mas Eson itu ICW gitu ya, pernah mengusulkan ada kocok ulang hakim agung. Saya kira sekarang relevan itu untuk dimodifikasi dengan cara baru. Apa modifikasinya? Hakim-hakim yang sudah menjadi hakim agung itu tidak diberi hak untuk menjadi hakim sampai umur 70 tahun. Sama dengan pejabat negara tingkat pusat yang lain, dibatasi 5 tahun saja gitu. Sehingga sirkulasinya cepat. Nah, untuk yang kedua tadi ini penting, Mas. Ini penting. Bagaimana Komisi Yudisial itu dikuatkan kembali melalui proses legislasi. Jadi undang-undangnya diperbaiki kembali dan jangan beri kesempatan Mahkamah Agung mengendalikan lagi proses pembuatan undang-undang itu. Karena begini, dulu kita sudah bersepakat mau memperkuat KY. Lalu undang-undangnya mau kita buat. Semua sudah setuju waktu itu. Nah, tiba-tiba ada intervensi kan? Tiba-tiba undang-undang KY yang semula mau dijadikan payung untuk cara pengawasan hakim semuanya tiba-tiba dibalik, yang diatur wewenang Mahkamah Agung dulu, pengadilan umum dulu, baru KY-nya terakhir sudah dapat sisa-sisanya gitu.
untuk melakukan langkah-langkah pembinaan. Nah, saya kira ini keliru cara seperti itu. Baik, kita sudah tahu titik akar masalahnya ternyata ada di situ begitu ya, Pak Mahfud. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya begitu. Saya juga akan bertanya sejauh ini MA ketika ditanyakan tentang penangkapan yang susul-menyusul, penangkapan yang terus berulang begitu, ternyata menjawab terima kasih KPK. Apakah cukup dengan kata-kata terima kasih? Kami akan mengulasnya lebih lanjut, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Ada beberapa solusi tadi yang sempat disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, ternyata memang soal kewenangan KY yang fungsinya untuk mengawasi hakim ini dikebiri begitu sebenarnya tadi ya dari sisi legislatif. Tapi saya ingin mengulas terlebih dahulu ketika permasalahan tentang di dunia peradilan ini begitu terjadi susul-menyusul, ditangkap-tangkap aparat penegak hukumnya di sana atau mungkin pegawai birokrasinya bahkan. Ternyata ketika ditanyakan kepada Mahkamah Agung yang dianggap harusnya menjadi penanggung jawab gitu, kenapa terjadi seperti ini, malah hanya menjawab terima kasih KPK. Bagaimana? Ya, satu gini Mas Indra, saya juga waktu baru itu ketawa, kan masih ingat lagi ketawa, saya itu ketawa, teman-teman ada ketawa terima kasih. Lama-lama suruh tangkapin aja semuanya terima kasih semua kan. Satu. Tapi yang penting kan selalu katakan, tidak ada pernah ada suri toladan dari pimpinan. Ya. Dari pimpinan. Ya, sekarang kan pimpinan. Karena kan ketika di atas sedang jadi masalah kan, kasusnya MMA dan sebagainya tidak pernah terselesaikan. Dulu ada Hakim Yamani, ada Tuada yang pernah bermasalah, tidak pernah selesai. Di bawah pun ngikutin, kadang ada suri toladan. Jadi ketika di atas juga sama, bawah juga ngikutin. Nah, ketika sekarang mulai ketangkap kan harus apa yang terjadi kan? Tindakan tegas daripada pimpinan MA. Kalau pimpinan MA berarti tegas akan dihukum yang sering pasti penelitian ICW itu kan, tegas, saya kira tuntas semua. Tapi yang penting yang menarik dari Pak Prof. Mahfud katakan, Komisi Yudisial itu jangan sekarang kan hanya hakim. Yang sering kejadian kan panitra, sekretariat. Benar. Harusnya Komisi Yudisial itu tidak hanya mengawasi para hakim, termasuk panitra dan staf-staf juga. Kan judulnya Komisi Yudisial, bukan Komisi Kepolisian, nggak pasti polisi, Komisi Jaksa harus jaksa. Kalau judulnya Komisi Kehakiman, ini kan Komisi Yudisial. Itu terminologi yang salah sejak awal. Kalau Yudisial harusnya seluruh peradilan di kewenangan. Tapi kata Prof. Mahfud betul, dari mulai rekrutmen, mereka penerimaan. Tapi kenyataan kan di MK gagal juga. Bagaimana penerimaan calon hakim. Ya, apa yang terjadi? Nah, sekarang apa yang terjadi lagi? Selama di Mahkamah Agung tidak pernah selesai masalah, di bawah akan ngikutin. Ya, tapi kalau di Mahkamah Agung ada suri toladan pimpinan MA-nya, kemudian Hakim Agungnya, kemudian seluruh stafnya tadi juga sama-sama di MA juga diputer, ya tidak hanya itu lagi. Sekarang kan di MA pun tidak diputar ya. Sekarang kan tadi saya bilang, masa buka semua, ya. Sekarang banyak pegawai-pegawai yang dulunya cleaning, maaf, saya kata, tapi saya bertanggung jawabkan omongan saya. Dari mulai cleaning service, kena calo tilang, jadi pegawai. Nah, itu mentalitas. Sekolahnya penyesuaian. Bukan itu nggak boleh untuk sekolah. Tapi kan kalau mentalitas itu sejak awal duduk jadi pejabat, apa yang terjadi? Kita tidak mengharapkan SDM yang tidak punya kualitas. Apalagi ini masalah ini hukum. bukan pekerjaan seperti biasa. Bukan, ini masalah perasaan polisi, perasaan jaksa itu yang pidana. Belum yang perdata, nyangkut perkara-perkara besar. Bukunya perkara-perkara yang lain. Kalau ini ditangani oleh SDM, ya tadi saya katakan, misalkan di PN, mereka sudah mendarah daging, udah membatu, udah menjadi budaya dalam tanda petik. Sedangkan hakim dari daerah tidak ngerti perkara-perkara besar di Jakarta, apa yang terjadi? Dibohongin kan, ditipu sama panitera. Di Mahkamah Agung sama, Hakim Agung baru begitu masuk. Di daerah perkara kecil begitu mereka sudah tahu permainannya, jaringannya dengan oknum pengacara yang sudah udahlah itu saya kira udah pada tahu, cuma nggak berani ngomong aja karena susah pembuktian, hanya bisa rasakan. Selama sekian tadi 3 hal di Mahkamah Agung. Pertama, ya rekrutmen baik pegawai MA baik hakim, mutasi, promosi, degradasi, ya kemudian pengawasan tidak jalan, selamanya akan berulang. Pak Mahfud, saya ingin langsung ke Pak Mahfud. Sebenarnya ketika ini tidak bisa banyak orang-orang lama yang berada di dalam misalnya di satu pengadilan begitu ya, pengadilan negeri, taruhlah Jakarta Utara misalnya, kemudian Jakarta Pusat. Orang-orang lama yang justru birokrasinya adalah orang-orang lama, ketika hakim-hakim baru masuk. Ini kan jadi sebuah kondisi mental yang juga memprihatinkan ketika hakim yang dari luar daerah masuk, kemudian masuk ke Jakarta Utara. Contohnya seperti itu, sementara Jakarta Utara sudah ada tanda kutip mafianya di situ dan juga lebih senior misalnya. Berarti kan ada faktor mentalitas yang juga lemah di situ sebenarnya, Prof. Mahfud. Iya betul. Oleh sebab itu mekanisme sirkulasinya itu harus lancar gitu. Sehingga kalau ada orang baru masuk di situ juga sudah punya kesiapan mental, dan juga orang-orang yang di sana bisa adaptasi dengan suasana, dengan tamu baru, dan yang tamu baru itu petugas baru atau hakim baru bisa beradaptasi dengan tempat yang baru.
Dan itu saya kira perlu penataan secara kelembagaan. Itulah sebabnya saya katakan Komisi Yudisial itu sekarang difungsikan lagi sesuai dengan idenya dulu. Jadi benar Pak Asep itu memang di MK itu ada 2 putusan yang terus terang saya sesali pada waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi ketika Komisi Yudisial seluruh kewenangannya itu dipotong. Kemudian yang terakhir kewenangan hanya untuk ikut menyeleksi calon hakim itu juga dibuang, katanya itu bukan tugas konstitusional Komisi Yudisial. Pada akhirnya Komisi Yudisial itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau memang mau menata kembali ini, saya kira perlu memang ada kesepakatan yang sifatnya mendasar di antara para politikus, para pimpinan partai, pimpinan lembaga negara, itu supaya mari ini selamatkan negara ini yang sudah karut-marut seperti ini, yaitu dengan cara mulai dari pertama mengangkat kembali posisi Komisi Yudisial, dan itu tidak usah diutak-atik lagi karena sebenarnya pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial yang selama ini dipotong oleh Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya itu merupakan open legal policy pilihan politik hukum terbuka yang bisa dibuat oleh pemerintah yang tidak boleh dibatalkan oleh MK. Karena MK itu hanya boleh membatalkan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau soal memberi kewenangan pengawasan apa bertentangannya, itu kan urusan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Tapi sudah ada putusan MK soal ini, Pak, tadi Anda tidak sebutkan senang lalu dianggap wah itu tidak benar kan begitu. Nah itu yang dulu saya sering teriakkan Indra kepada masyarakat dan juga kepada MK dan MA. Sampai saya terakhir itu datang sendiri menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan itu. Tapi tetap juga tidak bisa. Oke, tapi karena sudah ada putusan MK tadi, apakah kemudian bisa apakah kemudian bisa, katakanlah begini, soal kewenangan KAI tadi sudah dipotong di MK dari putusan MK begitu ya, kewenangan KAI sudah dipotong dari putusan MK. Apakah ini nanti bisa diatur ulang lagi melalui perundangan, Pak? Karena kan kalau kita tahu putusan MK ini kan final mengikat. Iya, harus revisi. Ya. Jadi begini, putusan MK itu ada yang sifatnya melarang kalau itu betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau sebenarnya urusan pilihan politik hukum, misalnya ada putusan bahwa MK menentukan pemilihan umum dengan suara terbanyak. Nah itu bisa dibuat undang-undang baru sekarang bukan suara terbanyak, misalnya dengan sistem daftar, sistem nomor urut. Karena dulu MK itu sebenarnya hanya membenarkan, tidak membatalkan yang ada karena benar kalau membatalkan sendiri itu dilakukan melalui proses legislasi. Nah memang sejauh menyangkut wewenang KY gitu ya, sejauh menyangkut wewenang KY terjadi perdebatan panjang dulu. Kalau MK sudah memutuskan lalu diatur lagi sedemikian rupa, apakah itu tidak melanggar konstitusi? Nah itulah yang sekarang harus dibuat pembahasan-pembahasan bagaimana caranya membuat prosedur-prosedur agar tidak persis dengan yang dibatalkan dulu, tetapi kita bisa mencari cara bagaimana agar KY ini menempati posisi-posisi yang sangat menentukan. Kalau perlu lebih dikuatkan dari yang dulu kan menjadi beda, misalnya. Tapi itu kalau itu substansinya disetujui, bagaimana kita mengangkat KY itu bisa didiskusikan lah bagaimana mengatur apa pasal-pasal hukumnya nantinya. Baik, sudah ada salurannya, sudah ada caranya secara hukum begitu, secara peraturan perundangan nanti bisa ke arah sana. Tapi ini kan berarti menanti bagaimana niat baik atau goodwill dari semua pihak begitu kan. Apakah bisa soal ini kemudian kita menanti goodwill itu ketika diharapkan juga kesadaran dari para hakim juga. Ketua KPK mengatakan ya lebih baik OTT saja, tangkap tangan saja. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime. Baik, kalau dari sisi internal tadi sudah diulas bagaimana sebenarnya harusnya ada perbaikan di dalam tubuh MA sendiri untuk mulai sebelum ke peradilan yang lain, di pengadilan-pengadilan yang lain. Tetapi yang ingin saya tanyakan dari sisi eksternal gitu. Katakanlah bisa tidak kemudian bekerja sama dengan KPK. KPK
diharapkan tentu saja tidak dengan operasi tangkap tangan saja, tapi kan ada fungsi pencegahan di sana. Mungkin tidak KPK kemudian berkoordinasi dengan Ya, itu sih sangat mungkin saja. Tapi persoalannya adalah apakah Mahkamah Agung membuka diri soal itu? Mau nggak misalnya melakukan proses-proses baik pencegahan maupun upaya-upaya penindakan sebagaimana yang direkomendasikan oleh KPK gitu ya. Pengalaman soal penangkapan tangan ini bukan hanya bicara soal pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi juga Mahkamah Agung kan. Kita mungkin masih ingat beberapa kasus yang melibatkan disebut-sebut melibatkan Hakim Agung walaupun tidak berujung ke sana. Nah, yang terjadi di luar itu adalah di luar KPK fungsi pengawasan dilakukan oleh KAI pun berupaya diamputasi tuh berulang-ulang gitu ya. Kita ingat misalnya kewenangan dia untuk mengawasi hakim berupaya misalnya dipangkas oleh internal Mahkamah Agung misalnya atau IKAHI gitu ya. Kemudian yang kedua fungsi seleksi juga mau dipangkas gitu. Terakhir adalah setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KAI kepada Mahkamah Agung itu tidak tindak lanjuti. Alasannya apa sih kemudian saat itu ketika berusaha memangkas kewenangan-kewenangan KAI saat itu yang muncul di publik? Justru yang ada di paradigma mereka adalah KAI itu menggangguin aja gitu loh. Jadi bukan menjadikan dia sebagai partner untuk melakukan bersih-bersih di internal pengadilan, tapi sebagai loh ini intervensi bahwa eksistensi lembaga ini terganggu dengan keberadaan Komisi Yudisial. Argumentasi yang diajukan selalu soal itu. Paling tidak begitu. Jadi mereka selalu bicara soal independensi hakim, independensi pengadilan. Hakim nggak boleh diintervensi dan sebagainya. Bersembunyi di balik kata independensi, padahal di situ sebenarnya tidak mau diganggu. Sepanjang mereka tidak membuka diri, tidak melakukan proses pembenahan, ya tadi lingkaran setan akan selalu muncul. Kejadiannya pastinya akan berulang-ulang. Plus tadi tambahin oleh Pak Asep, tidak ada ketauladanan. Yang terjadi ketika kasus-kasus ini muncul, kita belum pernah dengar tuh misalnya Ketua Mahkamah Agung menyatakan ada darurat di pengadilan gitu atau di Mahkamah Agung, lembaga peradilan. Tidak muncul itu. Pembenahan-pembenahan yang dilakukan ya kayaknya pasif aja. Diproses ya syukur, nggak diproses syukur. Nah, ketika ada jawaban dari juru bicara Mahkamah Agung menyatakan bahwa terima kasih KPK, saya kok melihat ada ketidakberdayaan dan keputusasaan. Artinya apa? Mereka sendiri nampaknya tidak mampu menyelesaikan persoalan di Mahkamah Agung. Tidak mampu atau tidak mau? Tidak mampu dan tidak mau, seperti itu. Sepertinya ada upaya-upaya pihak tertentu yang menyandera posisi-posisi mereka. Jadi kan tahu, kemudian kau kan aku yang bantuin begitu ya. Jadi posisi makin kompleks dong. Jadi sangat kompleks. Jadi sepanjang aktor utama tidak ketemu dan tidak diproses oleh KPK, ya akan berulang terus. Mungkin tidak kalau kemudian solusinya adalah potong generasi daripada mereka yang karena dia yang bawa berhutang budi dan lain sebagainya berkelindan dalam hal yang rumit. Karena saya saksi sejarah Mas Indra ya. Jadi tahun 2000 itu ada Munas IKI di Bandung, hakim-hakim progresif yang buka tuh Gus Dur. Gus Dur belum pernah Munas IKI dibuka oleh Gus Dur di gedung Konferensi Asia Afrika lagi. Gus Dur tuh ngomong begini, IKI kirain itu Ikatan Kiai Haji Indonesia katanya. Jadi dikira IKI padahal Ikatan Hakim Indonesia. IKI itu. Gus Dur yang Indonesia. Kita kaget loh. Gus Dur nggak tahu, saya bilang. Loh, ini kan hakim-hakim yang suka bermasalah katanya. Saya kaget juga tentang satu. Dan ketika itu tuh hakim-hakim progresif pernah mencetuskan tahun 2000 loh Mas Indra, yang namanya Teguh, mungkin udah Teguh tuh. Supaya ada hakim ekspor impor. Satu. Coba diganti itu semua hakim-hakim agung. Hakim agung sudah diganti sampai hakim ada dua hakim agung. Saya temen lu itu lagi mabok ya katanya. Karena dimuat di salah satu media Kompas, saya sebut aja, menyatakan supaya diganti para hakim itu diganti katanya. Impor aja dari luar. Ngapain kalau kayak Hakim Agung tahun 2000 itu nama Teguh. Jadi dari Hakim Agung ada yang mengatakan seperti itu bukan juga. Hakim Agung, hakim biasa. Betapa kurang ajarnya supaya hakim coba. Hakim ngomongin Hakim Agung. Hakim Agung karena dia tahu kondisi. Kondisi begitu udah dikatakan. Tadi yang Mas Indra itu apa yang keduanya apa? Saya lupa lagi itu ya ngomong gitu. Nah, semangat impor, semangat impor gitu kan. Nah, yang lebih penting lagi coba Mas, ketika ini kejadian potong generasi ya, impor salah satunya ya, memang harus diganti. Polanya tadi disebar gitu kan, sudah pensiunnya sekarang ada undang-undang jabatan hakim. Jabatan hakim. Jadi hakim harus dibatasin usianya. Jadi misalkan Hakim Agung 5 tahun, tidak boleh nggak 5 tahun. Sekarang kan udah muda sampai tua di situ. Ya dipelihara gitu kan, sampai tua, sampai pikun, sampai udah tua kan ketuaan saya bilang. Makanya sekarang Hakim Agung udah batasin deh 65 maksimal. Kalau dia masuk 50, 5 tahun kemudian dinikahin lagi. Hakim PN pun sama, maksimalnya 60. Dia pun harus kena. Dulu tuh ada dua istilah yang sering dipakai oleh Mas Eson ini. Anotasi dan minutasi. Jadi ketika hakim mau naik jadi hakim tinggi, jadi ketua, oleh seniornya dia anotasi dan imunitasi. Kalau selama putusannya BODO, ya, TOL, nggak bisa pertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis, hakim ini nggak bisa promosi ke Jakarta. Nah sekarang bayangin, hakim di Jakarta mau gimana potong satu generasi? Ada hakim pernah putar Jakarta, 4 Jakarta, sedangkan hakim lain nggak pernah. Dari ujung ke ujung, dari Muara Enim ke Muara TW ke Muara-Muara dan semuanya. Sementara hakim ini hanya berputar-putar di situ.
Ini fakta. Jadi kalau kita harus potong satu generasi, jangan potong satu generasi. Hakim yang mau terima aja tadi oleh MK nggak boleh, padahal yang diterima anak hakim. Anak-anak esor, anak-anak yang lain belum tentu bisa terima. Karena kebanyakan anak hakim. Dan alhamdulillah gitu, itu banyak mahasiswa saya yang IP-nya tuh ya nggak memenuhi syarat gitu. Oke, kamu memenuhi syarat yang jadi hakim-hakim itu. Wah, ini berbahaya. Saya kembali ke Prof. Mahfud. Tadi Prof. Mahfud ketika kemudian kewenangan KY ini banyak dipotong, kita sekarang berharap kepada panggilan hati begitu ya dari masing-masing pihak, entah itu dari DPR, dari pemerintah, dan kemudian dari pihak yang berkecimpung di dunia peradilan begitu. Tapi bisakah kita kemudian berharap pada will itu saja? Cukupkah? Ataukah ada cara untuk push factor yang lebih kuat sehingga kemudian memang benar-benar reformasi ini berjalan? Pak Mahfud. Ya, begini ya, memang sekarang yang utama itu seperti kata Indra tadi, masalahnya panggilan hati, kesadaran untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, panggilan hati. Karena kalau dari sudut aturan-aturan sebenarnya kan sudah tersedia semua. Nah, aturan-aturan yang bagus karena tidak ada panggilan hati dipangkas semua. Kalau tidak dipangkas ya dimanipulasi di dalam pelaksanaannya, seperti tadi diceritakan Eson itu. Rekomendasi-rekomendasi KY tidak pernah digubris. Terakhir yang saya dengar itu ada 45 rekomendasi, hanya 6 misalnya yang direspon. Yang lain tidak jelas apa nasibnya dan sebagainya. Jadi begini, kalau Anda tadi sering menyebut dan mengetahui ketika Mahkamah Agung itu ketika ada orang ditangkap menyatakan terima kasih kepada KPK, lebih dari itu juga kan kita sering mendengar bukan hanya terima kasih, hampir setiap bulan juru bicara Mahkamah Agung itu menyatakan Mahkamah Agung kecolongan lagi, minta maaf kepada masyarakat. Masa kecolongan setiap bulan gitu. Nah itu apa-apaan juga. Pasti ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kalau kecolongan tuh ya sekali 2 kali gitu. Ini setiap saat kecolongan terus selama bertahun-tahun. Minta maaf terus jadinya kemudian Pak ya. Seperti keledai yang tolol saja sebenarnya. Ini bukan kecolongan Prof. Mahfud, ini jurisprudensi atau voucher. Jurisprudensi. Jadi sampai hafal kalimatnya. Itu. Aduh, kecolongan lagi, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada KPK. Kan gitu aja kalimatnya yang dihafal. Kalau jadi juru bicara Mahkamah Agung itu. Baik, tapi apakah kemudian jaminannya begitu Pak Asep kalau kemudian KY diberi kewenangan, fungsi KY sendiri sekarang bagaimana? Katakanlah kewenangannya itu begitu sudah dikasih. Gini, yang penting sekarang kan normanya ada tugas wewenang, KY diberi kewenangan yang lebih luas, ya tidak hanya hakim. Itu dulu sampai itu dulu ya. Nah, cuman sekarang apakah sebenarnya KY akan sanggup melakukan itu? Misalkan contoh yang sebelumnya, ketika KY mengingatkan kasus, maaf ya, di selatan itu jadi tersangka juga. Berani nggak sekarang KY-nya? Yang kedua, ini catatan terakhir yang penting. Sekarang KY akan menseleksi hakim agung. Ingat. Nah, ketika KY menseleksi hakim melibatkan mantan-mantan hakim agung. Nah, bagi saya terkejut ketika tadi pagi saya melihat media, hakim agungnya yang pernah bermasalah, pernah dibuat oleh media. Lagi mana menguji calon hakim agung, sedang pengujinya juga bermasalah ketika dia jadi pimpinan di Mahkamah Agung, saya sebut. Saya pertanggungjawabkan, silakan laporkan ke polisian. Saya tantang aja. Jadi sangat sensitif gitu. Enggak. Artinya gini, ketika Pak Asep atau Kang Asep itu berada di dunia peradilan masih aktif, saat itu memang melihat langsung praktik-praktik seperti ini, apa yang Anda lakukan saat Mas itu? Indra, saya itu di peradilan dari Mahkamah Agung saya 13 tahun lebih. Dan saya asisten ketua Mahkamah Agung 3 periode. Eson jadi saksi sejarah ya. Saya sudah teriak, di lingkungan MA aja sudah saya katakan ini. Saya pengurus IKI 4 periode pengurus pusat, ini. Tapi kan dibilangin apa? Ala banyak omong lu katanya. Kan itu kalimatnya. Makanya saya keluar kan, karena saya tidak kuat dengan sistem. Udah yang sekarang ribut-ribut itu sudah dikatakan oleh tidak hanya Asep Iwan. Asep Iwan dan teman-temannya Teguh itu sudah mengatakan. Cuma kalau saya berani keluar, mereka kalau bisa keluar ke gua bisa bicara apa sih, bisa bikin putusan katanya kan. Jadi apa yang terjadi sekarang itu sudah dikatakan, tidak hanya saya, guru-guru saya, senior saya mengatakan, sehingga banyak teman-teman tuh mengatakan, loh apa ini diulang-ulang lagi, sehingga jadi tidak hanya jurisprudensi, sudah menjadi konvensi. Karena persoalannya sederhana kok dari dulu juga. Ya, ketika mereka hakim di PN, ketika mereka jadi hakim agung, harusnya kan semangatnya sama menentukan padahal kan. Tapi ketika jadi pimpinan Mahkamah Agung, filsafatnya WC, yang dulu bau, duduk itu merokok enak gitu kan, harusnya ketika dia jadi dapat didukung menjadi hakim agung sebelum duduk teriak-teriak, sudah duduk enak, ternyata enak, itu yang terjadi gitu. Jadi susah sekarang. Jadi bagaimana menyetopnya kemudian kalau kayak begitu ya? Ya sekarang bukan panggilan hati, karena panggilannya panggilan para pihak yang ada. Panggilan KPK ya. Nah ini
Kalau kita dipanggil KPK narasumber, kalau mereka dipanggil KPK narapidana. Kalau mereka ketangkep KPK sedang dapat amplop, kita dikasih amplop sama KPK gitu kan. Nah, sekarang kan harusnya sekarang berpikirnya ketika dipanggil KPK, orang tuh senang kan, hakim-hakim diminta pendapat hukumnya. Sekarang kan dipanggil oleh KPK sebagai apa? Entah sebagai saksi, sebagai apapun. Nah, tapi kan sebenarnya nggak ada di Republik ini Mahkamah Agung itu digeledah, pengadilan digeledah, cuma di Indonesia. Karena begitu dihormati, hormat citra wibawa martabat hakim itu yang agung dan diagungkan. Sekarang apa? Di Mahkamah Agung ada namanya hakim namanya Agung Sumananta gitu. udah pesimistis akhirnya sepertinya. Ya, susah. Sudah susah ya. Sudah susah. Tapi kan dari tadi kita sudah mengutuki kegelapan. Nah, kita mulailah nyalakan sebatang lilin sekarang. Mulai dari mana dulu paling kecil kira-kira Bung Eson? Ya, yang pertama ya kalau Ketua Mahkamah Agungnya nyerah, nggak punya keinginan melakukan proses perubahan, saran saya mendingan mundur. Cari figur-figur lain yang punya komitmen kuat untuk melakukan proses pembenahan di internal Mahkamah Agung. Atau Mungkin tidak mereka mundur. Saya agak ragu dia mau gitu ya. Karena berjuang menjadi hakim tuh pengorbanannya banyak gitu. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan Prof. Mahfud, ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk juga DPR. Artinya apa? Kalau memang ada persoalan-persoalan serius soal kewenangan, termasuk juga kewenangan Komisi Yudisial, salah satu rekomendasi revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, memperluas objek pemeriksaan tidak hanya kepada hakim, tapi juga pegawai pengadilan. Karena tadi dikatakan Pak Asep, Komisi Yudisial itu tidak bicara soal hakim harusnya, tapi bicara juga aparatus yang ada di pengadilan. Jadi panitera semuanya. Betul. Dan kalau kita berharap itu hanya diselesaikan oleh pengadilan, kita bisa lihat misalnya fenomena yang terjadi kan hakim-hakim atau ketua pengadilan atau pimpinan Mahkamah Agung seringkali membiarkan gitu praktek-praktek itu terjadi gitu. Praktek-praktek menyimpang dibiarkan. Kok kan kita tahu sama tahu atau sadar ini kita berbagi peran. Nah, ini yang nggak boleh terjadi gitu. Sepanjang tidak ada kesepakatan di antara politik untuk melakukan penguatan terhadap Komisi Yudisial, tidak ada keinginan dari Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan proses pembenahan, ya lagi-lagi mereka hanya berharap kepada KPK saja. Oke. Sekarang untuk mengukur optimis atau pesimis bisa memperbaiki ini. Sekarang saya akan coba begini. Ketika kita berharap pada willingness dari politisi tentu saja, karena kan nanti yang mereka kan ada di legislatif dan juga eksekutif begitu ya. Apakah mereka benar-benar akan bisa panggilan hati itu 100% terpenuhi? Karena kan jangan-jangan mereka justru menggunakan MA ini nanti sebagai juga satu tools politik juga kepentingan mereka, tidak hanya motivasi soal uang begitu. Saya ingin tanya ke Pak Mahfud, apakah mungkin itu terjadi Pak ketika satu saat lembaga peradilan ini juga menjadi salah satu alat bagi mereka untuk memenangkan sebuah pertarungan politik? Kita sudah tahu banyak contohnya lah Pak begitu ya. Di beberapa bahkan sudah disinggung-singgung bahwa sang ketua ini juga merupakan punya hubungan saudara dengan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Ini bisa tidak kemudian berharap kita benar-benar ada willing dari situ ketika satu sisi politisi sendiri ini membutuhkan tools ini agar tetap seperti ini, agar bisa disetir begitu, Prof. Mahfud. Bagaimana Anda melihat ini? Ya kalau situasinya seperti yang selama ini terjadi agak susah ya, karena memang untuk jadi hakim agung pun itu kan orang mengidentifikasi perilaku-perilaku anggota DPR misalnya juga kan saling tukar-menukar juga. Artinya orang yang akan jadi itu harus bisa main mata dengan DPR, sehingga kalau misalnya dia sudah jadi hakim harus melakukan sesuatu tertentu yang dikehendaki oleh anggota DPR. Taruhlah kasarnya itu titipan-titipan perkara misalnya, titipan-titipan kasus dan sebagainya. Saya masih agak punya harapan kalau misalnya seorang ketua Mahkamah Agung seperti kata Mas Eson tadi hanya merasa tidak berdaya gitu. Itu bisa didorong melalui tekanan publik kalau merasa tidak berdaya. Tapi yang sangat mengkhawatirkan kalau mereka itu bukan tidak berdaya tapi tersandra oleh kekuatan mafia di luarnya. Sehingga mau berbuat baik pun sudah menjadi tidak bisa. Itulah sebabnya harus ada tindakan-tindakan yang agak radikal. Seperti tadi misalnya upaya kocok ulang dan sebagainya itu. Kalau melalui prosedur-prosedur biasa kan sudah bertahun-tahun kita melakukan prosedur-prosedur biasa dan itu selalu gagal gitu. Harus ada langkah-langkah yang agak radikal tadi. Dan saya setuju KY tentu harus dibenahi dari dalam juga. Kita beri posisi yang kuat untuk melakukan langkah-langkah juga yang signifikan, tetapi juga supaya diingatkan kalau nyeleksi hakim, penyeleksinya jangan juga hakim yang bermasalah seperti kata Mas Asep tadi. Kita benahi semua itu.
Dan saya kira ini melihat situasi seperti sekarang, kita harus mulai berpikir serius lah tentang itu. Kalau enggak ini hancur, Ya, tinggal nunggu waktu kalau begini terus keadaannya. Ya. Kalau dibiarkan seperti ini nanti kita akan bertemu lagi di forum ini dan membahas hal yang sama. Bosan begitu ya. kita. Bosan jadinya. Baik, tapi jangan-jangan ketika pernyataan terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, mungkin lain kali kita bisa bahas tentang siapa yang menyandra MA ini kemudian seperti itu ya. Tapi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Mahfud MD telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Pak Asep telah bergabung juga dan juga ada Bung Emerson Yunus. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.